Sobat Kandangan, kembali lagi ke aku, Shirin. Kali ini aku akan membawakan sebuah podcast yang berbeda nih. Kali ini aku akan mengulik-ulik nih sejarah dan potensi desa yang berada di Kabupaten Lumajang, yaitu Desa Kandangan di Kecamatan Senduro. Tapi kali ini aku nggak sendirian nih, aku ditemani oleh suatu tokoh yang sangat berperan di Desa Kandangan ini, yaitu Pak Pung Miseli. Monggo kenalan Pak, biar lebih akrab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya. Mungkin Bapak bisa ceritakan kenapa kok bisa dinamakan Pak Pung? Oh iya, baik, terima kasih. Sebetulnya Pak Pung itu panggilan jabatan sebetulnya. Sebetulnya nama saya Miseli. Karena saya kepala dusun, ya secara umum itu kepala dusun. Kebetulan saya membawa dusun kerajaan, atau mungkin secara umum itu dipanggil Pak Kampung, kepala kampung, ya kampung, sama dengan itu. Jadi Pak Pung itu sebutan jabatan sebetulnya. Nama saya sendiri Miseli. Jadi Pak Kampung itu sebutan yang ada di Lumajang, Pak ya? Betul, di Lumajang itu semua ada yang menyebut secara umum kan Kasun gitu ya. Cuma secara sebutan Lumajang itu Pak Kampung, kepala kampung. Jadi begitu Sobat Kandangan, ini adalah satu panggilan ciri khas di daerah Lumajang. Habis ini kita mau mengulik-ulik nih sejarah tentang desa ini, Pak. Ngomong-ngomong nih Sobat Kandangan, di samping saya juga ada Bapak Inggi selaku Kepala Desa Kandangan. Monggo perkenalan Pak, biar bisa akrab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Kepala Desa Kandangan, mohon maaf dan sebesar-besarnya ada kesalahan atau kekurangan dari Desa Kandangan. Intinya, alhamdulillah adik-adik KKN bisa berkumpul di Desa Kandangan dengan bekerja sama dengan masyarakat Desa Kandangan. Nanti yang lebih tahu lagi, yang lebih pengalaman lagi masalah situs, terus masa lalu Desa Kandangan ini, Pak Kepala Dusun Kandangan. Ya, nanti biar dikasih tahu semuanya riwayat masa lalu Desa Kandangan. Terima kasih. Terima kasih Pak Inggi atas perkenalannya. Jadi kita lebih akrab nih tentang Desa Kandangan sendiri, mana Bapak Kepala Desanya, mana Bapak Kasunnya, seperti itu. Nah, habis kenalan sama Pak Inggi dan Pak Kasun, Pak Kapung Miseli, mari kita mengulik nih sejarah dan potensi di Desa Kandangan sendiri. Menurut Pak Pung, Desa Kandangan itu seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Terkait dengan Desa Kandangan ini, Desa Kandangan ini alhamdulillah secara geografis kita ini ada di tengah-tengah ya. Di sekeliling kita masih ada desa Kandang Tepus, ada desa Senduro, desa Bedayu, Cepoko, dan juga Salitana. Jadi kita sedang ada di tengah, dan alhamdulillah desa kita ini kalau menurut sejarah desa ini desa yang tertua, karena sebelum berdiri desa di sekeliling kita ini Desa Kandangan sudah ada. Tapi apakah ada sejarah khusus Pak di Desa Kandangan ini? Baik, terima kasih. Terkait dengan sejarah, memang kalau saya ngomong Desa Kandangan desa tertua itu bisa dibuktikan dengan beberapa sejarah. Kaitan dengan sejarah ini, di Kandangan ini ada yang namanya situs Selo Gending, ada yang namanya Asto Jiwo, ya, ada yang namanya Banaspati, Dodo Putih, dan Sentono lah. Semuanya ini adalah tempat-tempat yang bersejarah, ada kaitannya dengan berdirinya Desa Kandangan. Seperti itu, Mbak. Keren sekali ya Pak ya. Betul, Desa betul. Kandangan ini sangat berpotensi sekali untuk Potensi sekali. pasar wisata. Betul. Tapi saya ingin bertanya Pak. Ya, monggo. Kalau Silo Gending itu apakah ada kepalanya, maksudnya dukunnya atau ketuanya seperti itu? Betul, gini. Terkait dengan situs Selo Gending, situs itu juga sebetulnya itu kita sebetulnya situs ini barang yang bersejarah peninggalan nenek moyang kita ya, atau mungkin kalau disebut wisata bisa juga ini wisata
budaya gitu. Kalau terkait dengan Romo Dukun, ini sebetulnya Romo Dukun ini memang dukun adat gitu. Jadi ya hubungannya luas sekali kan kita menyebut terkait dengan Romo Dukun dan sebagainya. Karena Romo Dukun ini saya kira bukan sekedar di kadang kalau di setiap desa, mungkin di wilayah Senduro ini ada, hampir ada ya. Tidak semuanya ya. Suatu contoh di Kandang Tebus, mungkin di Cepoko, mungkin di Pani, Argosari, termasuk salah satu kandangan. Kalau di desa Kandangan ini ada berapa dukun, Pak? Kalau di desa Kandangan ini ada 2 Romo Dukun, Pak. Ada dukun, termasuk di dusun Kerajaan dan dusun Telutur. Gitu. Kalau begitu, menurut Bapak apa saja daya tarik desa Kandangan ini, Pak, yang dapat berpotensi untuk ini adalah bisa dijadikan pasar wisata gitu atau bagaimana? Nah, baik. Terkait dengan potensi wisata desa Kandangan ini, salah satunya penunjangnya adalah situs Solo Gending dan sejarah ini tadi ya, karena ini adalah tidak bisa ditemukan di daerah lain, ini memang adanya di desa Kandangan. Satu contoh situs Solo Gending ini adalah pusat dari upacara-upacara adat. Bahkan sampai sekarang pun kita lestarikan seperti event-event tahunan, event 5 tahunan, bahkan mungkin setiap bulan pun juga ada event-event ini. Satu contoh event 5 tahunan, unan-unan gitu ya, unan-unan. Ini event besar sekali ini karena ini kalau kita ngomong 5 tahun ini terhitung kalau kita pakai kalender Masehi. Cuma hitungannya bukan Masehi sebetulnya ya. Sebetulnya itu hitungannya adalah pakai hitungan kalender suku Tengger. Oh. Karena kita ini memang suku Tengger sebetulnya. Kandangan ini suku Tengger. Lereng Selatan. Kalau unen-unen itu acaranya seperti apa, Pak? Bukan unen-unen, unan-unan. Oh, unan-unan. Ya, unan-unan. Unan-unan ya, Sobat Kandangan. Unan-unan. Unan-unan ini upacara adat yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali kalau dihitung secara Masehi gitu. Sebetulnya ini hampir mirip dengan selamatan desa gitu ya acaranya. Cuma ini lebih besar karena dilaksanakan 5 tahun sekali. Jadi mirip seperti itu sudah. Jadi semua masyarakat, bahkan menurut sejarah dulu, konon itu kalau yang namanya unan-unan itu tidak sekedar dilaksanakan oleh masyarakat Kandangan. Ini seluruh masyarakat Lumajang yang berada di barat berdasar ini ya. Ini pusatnya memang di Dusun Gending. Karena bagaimanapun mau tidak mau kita harus melestarikan yang namanya adat budaya, karena ini adalah kekayaan kita dan peninggalan mahakarya nenek moyang kita dulu mungkin ini kan gitu. Kemudian Pak, kalau potensi kehutanan, pertanian dan peternakan di desa Kandangan ini seperti apa, Pak? Nah, untuk potensi pertanian, kehutanan serta peternakan untuk desa Kandangan, hampir 80% masyarakat kita ini, masyarakat Kandangan ini adalah petani dan peternak gitu ya. Kaitannya dengan kehutanan karena kita ini berbatasan langsung dengan yang namanya hutan produksi atau perhutani gitu ya, perhutani, berbatasan langsung dengan hutan produksi. Jadi untuk masyarakat kita ya memang sebagian besar itu tadi yang petani tadi memang menggantungkan diri kepada kerjasama antara perhutani. Mungkin yang sekarang kalau bahasa masyarakat sini dikatakan komplangan gitu ya. Oh, iya. Nah, jadi antara perhutani dengan masyarakat kita ini ada kerjasama yang cukup baik menurut tema pantauan saya ya, karena sampai saat ini ada beberapa perjanjian mungkin yang dihasilkan antara penggarap tanah kehutanan tadi dengan perhutani gitu ya, dengan masyarakat kita. Jadi sampai saat ini pun saling menguntungkan gitu. Ini yang antara hutan sosial gitu ya. Sedangkan dari pertanian masyarakat sendiri ya, pertanian rakyat yang dihasilkan dari kebun, memang sampai saat ini masyarakat kita ini cara bertaninya secara tradisional, turun temurun, karena mungkin sebetulnya secara brandingnya untuk Kandangan ini sebetulnya kopi, penghasil kopi terbesar sebetulnya. Wah.
untuk kandangan ini ya. Tapi karena harga itu mungkin tidak stabil dan sampai sekarang pun kalah dengan yang lain, maka dari petani kita ini bukan ditinggalkan, tapi secara bisa dibuktikan sendiri oleh panjenengan semuanya, kebun-kebun masyarakat kita ini sekarang tanamannya itu tumpang tindih, bukan tumpang sari ya. Kalau ya ada pohon pisang, ada sengon, basah, juga kopi, serta andalannya yang sekarang adalah logo. Itu secara pertanian. Secara peternakan untuk masyarakat kita ini mengandalkan dari hasil sapi perah. Yang kedua, peternakan model masyarakat kita ini adalah kambing. Contoh kambing senduro yang sudah dibagukan namanya kambing itu dulu memang sedikit banyak orang mengenal itu kambing Itawa, tapi sebetulnya adalah dari kementerian kalau tidak salah dari Kementerian Pertanian dan sebagainya ini sudah dibagukan menjadi kambing senduro. Ini yang ditangani oleh masyarakat. Kalau peternakan sapi perah sendiri Pak, apakah masyarakat itu bekerja sama dengan perusahaan seperti Jimori atau Nestle atau bagaimana? Baik, ya secara otomatis karena hasil produksi ini tadi memang melimpah ya. Kalau dikelola sendiri kayaknya bukan yang tidak mungkin, tapi kayaknya belum siap masyarakat kita untuk mengelola yang namanya pasca panen dari sapi perah ini tadi. Untuk saat ini masyarakat kita ini bekerja sama dengan Nestle kalau tidak salah ya, yang dikoordinir atau yang maksudnya itu bekerja sama dengan atas nama KUD Tani Makmur. Nah ini atas nama masyarakat kita. Betul. Selanjutnya nih Pak, yang saya tahu di Desa Kandangan ini terdapat wisata seperti air terjun, terus sirkuit, kemudian hutan bambu Astajiwo. Kira-kira potensi seperti apa Pak yang diberikan dari wisata tersebut? Baik, terkait dengan wisata, kita ini mengelola wisata di bawah kelompok atau di bawah naungan yang Pokdarwis yang kita namakan Segitiga Mas. Iya. Pokdarwis kita Segitiga Mas berdiri mulai tahun 2016 sampai saat ini. Nah, kenapa Pokdarwis kita dinamakan Segitiga Mas? Karena ada segitiga yang sangat potensi sekali atau ikon yang akan kita jadikan ikon di Desa Kandangan ini terkait dengan wisata ini. Salah satunya adalah air terjun Manggis. Ya, air terjun Manggis ini jelas karena ini adalah wisata alam. Yang kedua, hutan bambu. Iya. Hutan bambu Banaspati dulu yang di belakang balai desa itu. Kisarannya antara luasannya itu kalau nggak salah itu ya ada 5 hektar itu ya. Di situ potensinya bagus sekali karena itu nanti kita akan jadikan wisata edukasi. Salah satunya wisata edukasi itu adalah outbound salah satunya ya, dan mungkin pembelajaran karena di situ yang kita tanam di hutan bambu itu 1000 macam jenis bambu. Jadi semua jenis bambu di situ tersedia. Jadi mungkin untuk pembelajaran dan sebagainya itu bisa. Itu yang di hutan bambu. Yang di Astajiwo sirkuit. Nah, mungkin satu-satunya nanti kalau ini sudah jadi ya, karena Lumajang ke barat ini yang namanya sirkuit arena gestrik saya kira belum ada Mas Yan ya. Yeah. Bahkan bisa dibuktikan mulai sejak kita buka walaupun belum resmi kita buka ini ya, sampai sekarang pun untuk peminatnya sangat antusias sekali. Jadi mungkin ini peluang sekali dan juga untuk harapan kita ini berdampak kepada masyarakat Kandangan, khususnya di wilayah itu terkait dengan mungkin ekonomi nanti bisa terdapat dari itu. Keren sekali ya Pak masyarakat Desa Kandangan ini Pak. Tadi Bapak sebutkan bahwa ada beberapa wisata air terjun Pak di sini Pak. Ya. Boleh disebutkan Pak apa aja Pak, dan adakah sejarah dari masing-masing air terjun gitu Pak? Baik. Sebetulnya Desa Kandangan ini memiliki 4 air terjun ya. Walaupun tidak ada di tengah-tengah desa, namanya air terjun ini yang jelas itu pinggir desa gitu ya. Jadi ada di wilayah perhutani tapi masuk wilayah Desa Kandangan.
Ada 4 air terjun Manggis, air terjun Glaga, air terjun Jagung, kalau tidak salah air terjun Kedung Jero, itu mungkin seperti itu namanya ya. Kalau terkait dengan sejarah, yang namanya ini air terjun tidak seperti situs gitu ya. Jadi sejarah ini cuma katanya dan katanya gitu ya. Satu contoh, dari nenek moyang kita namanya sudah seperti itu ya. Setahunya nenek saya dulu ya namanya itu memang gitu. Satu contoh, air terjun Manggis gitu. Memang tinggi sekali air terjun Manggis ini, kisarannya kurang lebih mungkin 100, hampir 100 meter gitu ya. Dulunya sejarahnya itu kononnya itu di situ itu ditumbuhi oleh yang namanya pohon manggis banyak sekali. Memang ya logika masuk akal karena manggis di desa Kandangannya adalah manggis yang bagus sekali, berkualitas, bahkan kualitas ekspor. Manggis kita yang desa Kandangan ini yang kaitannya dengan air terjun Manggis. Air terjun Glaga. Ini sejarahnya ini dulu di area air terjun ini memang ditumbuhi oleh yang namanya tumbuhan Glaga. Glaga ini mirip dengan tebu lokal itu ya, tebu liar itu ya, kayak mirip tebu itu namanya Glaga. Semuanya itu ditumbuhi itu air terjun Glaga. Yang ketiga air terjun Jagung. Air terjun Jagung ini ketinggiannya kalah dengan air terjun Manggis, cuma berundak gitu ya, jadi akhirnya air ini jatuhnya ini tidak fokus gitu, tidak jadi satu ya, jadi mencar kayak jagung gitu ya, jadi dinamakan air terjun Jagung. Ada lagi air terjun Kedung Jero, ini yang terakhir. Air terjun Jero ini berarti air terjun yang kedung ya, kalau bahasa Indonesia kedung ini apa ya? Kedung gitu ya, yang penting paham ya. Nah ini sangat dalam sekali memang, jadi tidak bisa dijajaki saking dalamnya. Jadi ini namanya air terjun Kedung Jero. Ya, kalau kilasan sejarah atau dari asal muasal nama air terjun itu seperti itu. Kalau akses menuju air terjun itu sendiri bagaimana, Pak? Sulit kah atau mudah, Pak? Baik, terima kasih ya. Terkait dengan akses, mungkin kalau nyampe di atas, ini masih bisa dijangkau dengan roda 2. Tapi kalau dulu bisa dijangkau dengan roda 4 dulu. Karena akses jalan, karena pasca Covid ini ya akhirnya enggak begitu sering banyak pengunjung, akhirnya banyak yang rusak jalan. Kalau roda 2 gitu aja bisa. Tapi kalau untuk sarana yang turun sampai ke airnya, air terjunnya, namanya air terjun ya nggak bisa ya roda 4, roda 2. Jadi jalan kaki gitu. Semuanya bisa ditempuh dengan mudah. Tergantung antusias pengunjung. Tergantung antusias pengunjung. Dan saya yakin tidak akan kecewa karena begitu capek dan mungkin di situ tuh naik turun dan sebagainya, tapi sesampai di situ ada sesuatu yang dirasakan. Jadi semuanya itu sudah terbayar kalau sudah sampai di situ. Menarik nih, Sobat Kandangan, boleh dicoba di Desa Kandangan. Untuk potensi air terjun Manggisan ini, Pak, bagaimana potensinya, Pak? Potensi air terjun Manggis ini adalah dari 4 air terjun, ini adalah ikonnya adalah air terjun Manggis ini karena memang yang tertinggi dan juga yang terindah kalau tidak salah dari beberapa air terjun ini ya, dan jangkauan juga yang paling dekat sebetulnya, walaupun sedikit terjal kalau untuk menuju ke air terjunnya. Tapi di era 80-an ya air terjun Manggis ini sempat viral, memang sudah sempat digandrungi oleh pengunjung di sekeliling desa kita. Bahkan sampai mungkin di waktu usia saya masih SMP SMA dulu itu rame-ramenya pengunjung itu memang di air terjun Manggis. Kalau event terdekat di desa ini, Pak, apakah ada, Pak? Baik, terkait dengan event terdekat untuk Desa Kandangan ini bulan Agustus ini ya ada yang namanya Selamatan Desa. Selamatan Desa ini event tahunan ya yang ditunggu oleh semua lapisan masyarakat, karena yang namanya Selamatan Desa ini melibatkan semua unsur masyarakat, mulai dari unsur agama, mulai dari unsur Buddha, semuanya sudah terlibat dalam Selamatan Desa ini. Nah, ini kita laksanakan tanggal 8 Agustus. Gitu. Kalau tidak salah bukan sekedar 1 hari, karena rangkaiannya itu banyak sekali. Akhirnya mungkin tidak selesai 1 hari, sampai ke pengajiannya ini kalau nggak salah itu sampai 4 hari. Wah, gitu. lama sekali, Pak. Dengan event listriknya ini tadi ya. Kalau di situs ini kita laksanakan 1 hari 1 malam. Dalam acara tersebut, acaranya apa aja, Pak? Kalau boleh tahu, Pak? Dalam acara tersebut memang ada acara ritual sakral
boleh diganti dan tidak boleh ditinggalkan dari salah satu pun, karena ini adalah acara yang sudah turun temurun ya, mulai dari mungkin tarian ujung ini yang wajib harus ada memang, juga ada yang namanya deleweran gitu ya, juga ada yang namanya jolen, ambeng dan sebagainya. Ini harus ada semuanya ini. Ini adalah turun temurun, itu tidak boleh diganti dan juga tidak boleh ketinggalan salah satu rangkaian acara ini tadi maupun rangkaian dari ubur rampenya. Wah, keren sekali nih sobat-sobat kandangan. Mungkin nanti bulan Agustus Pak ya? Bulan Agustus tanggal 8. Bulan Agustus tanggal 8. Itu puncaknya itu. Oh, puncaknya. Iya. Sobat-sobat kandangan bisa mampir ke sini untuk melihat acara terbesar di Desa Kandangan seperti itu Pak ya? Betul, betul. Ya terakhir nih Pak, menurut Bapak daya tarik wisata hutan bambu di Desa Kandangan itu seperti apa Pak? Daya tarik wisata hutan bambu ini, kalau Desa Kandangan ini punya hutan bambu ini sebenarnya 2 lokasi ya. Yang pertama itu yang saya sebut di depan tadi, itu ada kisaran 4 hektar, itu ada di belakang kantor desa kita, dan sekitar 5 hektar lebih itu ada di Dusun Trotur yang terkenal dengan tempat gestrek itu, ya sirkuit. Nah itu, jadi itu semua bentuknya memang hutan bambu. Terkait dengan wisata ya, ini memang sangat menunjang sekali dan sangat potensi sekali, karena kalau kita lihat di mana-mana wisata ini tidak ada yang menyamai gitu loh. Karena kalau wisata itu kalau sama dengan salah satu tempat dengan tempat yang lain itu ada kesamaan, saya kira tidak akan menarik gitu ya. Tapi ini memang tidak ada, walaupun dikatakan di Sumber Mujur ini ada yang namanya hutan bambu, tapi beda dengan kita gitu. Karena pertama di salah satu tempat yang di belakang kantor desa tadi, ini adalah mau kita jadikan wisata edukasi. Jadi kan jelas, pasarnya pun juga jelas. Yang di Trotur ini juga bentuknya hutan bambu, tapi kita jadikan sirkuit gitu ya. Jadi untuk potensi-potensinya bagus sekali terkait dengan untuk planning atau rencana wisata. Asik sekali ya sobat-sobat kandangan ngobrol sama Pak Bung Misal ini. Tak terasa menit-menit terakhir podcast Pak sudah habis durasinya. Semoga apa yang diharapkan Bapak Miseli dan Pak Kades untuk desa ini terwujud. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.